Renungan hari ini, topik, jangan patah semangat imanmu, melihat zaman semeraut. Dan jangan lupa saudaraku, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga mendapatkan kekuatan rohani di dalam Tuhan. Kiranya saudara diberkati oleh Tuhan kita. Nas renungan kita hari ini, Lukas 24 ayat 16 dan 17, tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Saudaraku, pernahkah Anda ketika bangun pagi rasanya seperti tidak ada semangat untuk menjalani hari itu? Sesuatu yang dulunya membuat kita bersemangat, malah hilang seperti tidak berbekas. Pekerjaan yang akan kita kerjakan terasa seperti berat, pelayanan terasa seperti melelahkan, bahkan doa yang kita naikkan terasa seperti hambar. Sebenarnya, kehilangan semangat bukanlah sesuatu yang terjadi dengan tiba-tiba. Sama seperti api unggun yang sedang kita nyalakan. Kalau api unggun itu kita biarkan terus, tanpa ada penambahan bahan bakar kayunya, maka secara perlahan, api unggun itu akan meredup dan mati. Demikian juga dalam diri kita, kehilangan semangat dalam hal yang kita kerjakan dapat disebabkan berbagai faktor, seperti kerohanian, faktor mental, faktor fisik, dan lingkungan. Nas hari ini adalah penggalan percakapan dua murid Tuhan Yesus, yang sepertinya sedang mengalami patah semangat. Mereka berjalan dari Yerusalem menuju ke Emmaus, lebih kurang 11,5 km atau 7 mil jauhnya. Dalam ayat 17, wajah sepertinya muram karena baru saja kehilangan harapan terhadap kematian Tuhan Yesus. Harapan mereka terhadap Tuhan Yesus adalah sesuatu yang dapat membebaskan mereka. Ternyata Dia disalibkan dan mati. Mereka sepertinya merasa kecewa, bingung, dan putus asa. Ketika Tuhan Yesus hadir bersama mereka, mereka memiliki harapan yang kuat dan semangat yang utuh. Salah satu keajaiban, saat kedua murid Tuhan itu sedang berjalan dan bercakap-cakap, Tuhan Yesus hadir bersama mereka, dan kehadirannya tanpa mereka sadari berjalan secara bersama-sama, dan kedua murid itu juga tidak mengenalnya dan tidak pula bertanya. Ketika Tuhan Yesus mendengar percakapan mereka yang putus asa itu, Tuhan Yesus berkata, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Lalu seorang dari mereka, namanya Kleopas, menjawabnya, "Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini?" Katanya kepada mereka, "Apakah itu?" Jawab mereka, "Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi, yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami." Lukas 24 ayat 18 dan 19. Kedua murid itu bercerita atas kegundahan hati mereka, dan sambil berjalan Tuhan Yesus menjawab, "Hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya?" Ayat 25 dan 26. Dengan menyimak percakapan Tuhan Yesus dengan kedua murid Tuhan itu, kita dapat memahami bahwa kedua murid Tuhan itu kehilangan gairah hidup ketika kita terlalu sering mengabaikan ucapan para nabi. Kita juga bisa kehilangan semangat ketika kita kurang percaya bahwa Allah dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita pikirkan. Mengapa demikian? Ya, kita sering membaca Alkitab sebagai penguat iman kita, tetapi kita terkadang lemah karena sering melupakan firman Tuhan. Sama seperti murid Tuhan, selalu mengabaikan apa yang diingatkan para nabi. Itu sebabnya, Tuhan Yesus kemudian menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dirinya dalam seluruh kitab suci.
Ketika Tuhan Yesus sedang menceritakan akan perkataan Nabi, maka kedua murid ini mulai merasa familiar dengan cerita nabi-nabi itu. Tuhan Yesus juga mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikan roti itu kepada mereka. Akhirnya iman mereka kembali bersemangat, dan saat itulah mata mereka terbuka dan mengenali Tuhan Yesus. Mata mereka yang sebelumnya tidak mengenal Tuhan Yesus, setelah Tuhan Yesus bercerita tentang dirinya, kini mereka telah mengenalnya kembali. Kisah ini menandakan bahwa mereka juga mengalami kuasa Allah yang menolong mereka hingga semangat iman mereka hidup kembali. Karena itulah, ignited the spirit, atau kobarkan semangat, atau nyalakan semangat. Mari saudaraku, seringlah kita membaca firman Tuhan, agar iman kita tetap bersemangat, bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Amin. Topik doa kita hari ini, yaitu kepada mereka yang sedang mengalami patah semangat atau patah hati. Selamat beribadah Minggu saudaraku, Tuhan Yesus memberkati kita.